Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ولجميع مشايخنا وخصوصا لمؤلفي هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. Insyaallah hadirin wal hadirat, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Yang pertama melanjutkan kajian kita Fathul Mu'in, masih pembahasan tentang syarat sahnya salat, yakni suci daripada hadas. Cara bersuci daripada hadas yaitu dengan cara berwudu ataupun mandi wajib. Nah, syarat untuk wudu dan mandi wajib ini supaya sah harus dengan air. Airnya harus air yang tahur, yang artinya suci menyucikan. Nah, kalau airnya tidak suci menyucikan, maka tak sahlah wudu dan mandi wajibnya. Di antara air yang tidak bisa digunakan untuk berwudu yang lalu adalah air musta'mal. Air musta'mal itu apa? Yang pertama, sudah digunakan untuk mengangkatkan hadas ataupun menghilangkan najis. Dengan bahasa yang lebih mudah, sudah digunakan untuk perkara yang mesti, yang labudda minhu, yang harus. Nah, kemudian yang berikutnya, air musta'mal itu barulah menjadi musta'mal kalau airnya sedikit. Kalau air banyak, tak ada cerita musta'mal pada air yang banyak. Nah, yang ketiga, air musta'mal itu barulah disebut musta'mal kalau seandainya sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Selama dia masih ada di anggota yang dibasuh, masih berbolak-balik di anggota yang dibasuh itu, maka di situ belum ada hukum musta'mal. Disiram tangan dari ujung jari tengah, berjalan terus sampai siku. Itu perjalanan itu sudah membasuh berapa bagian itu? Kan sebenarnya dia sudah digunakan untuk membasuh yang pergelangan tangan. Lanjut lagi membasuh yang di bawahnya, lanjut lagi. Secara bahasa, secara teori tadi berarti itu sudah musta'mal, karena sudah digunakan untuk membasuh. Namun belum lagi dikatakan musta'mal karena masih belum terpisah dari anggota yang dibasuh, yakni tangan. Tapi begitu dia menetes ke bawah, terlepas dari anggota yang sedang dibasuh, maka airnya pun menjadi musta'mal. Itu tadi. Nah, seandainya dia tidak mengalir, ini pembahasan. Dia melompat, tepercik, disiram, melompat dari jari, melompat ke siku. Nah, itu bagaimana seandainya begitu? Nah, inilah yang akan dibahas. La yadurru, itu akan datang. Yang mana yang akan datang? Oh ini. Oh, salah tanda. Wa ghairu mutaghayyir, itu akan datang. Ya. Wa ghairu. Jadi yang lalu kalau seandainya air itu melompat, itu juga masih tetap dihukumi tidak musta'mal kalau seandainya dia masih melompat ke anggota yang sama atau melompat ke bagian yang memang wajar. Itu yang lalu. Nah, jadi kita fahami betul air musta'mal ini. Lalu yang berikutnya masalah tentang niatul ightirab, niat mencidu. Kalau seandainya ada orang
Habis basuh wajah, dia celupkan tangannya ke dalam bejana. Begitu dia celup, apakah air di bejana tadi menjadi musta'mal? Maka itu tergantung. Seandainya ketika menciduknya ada niat untuk menjadikan tangan sebagai gayung, sebagai alat, maka tidak musta'mal. Namun jika dia tidak berniat seperti itu, maka menjadi musta'mal lah airnya. Namun menurut Imam Ghazali itu dimaafkan, tak masalah. Karena ini perkara yang cukup datik, yang cukup halus, yang banyak orang awam tak faham. Seandainya dipaksakan kita fatwakan seperti itu, dikhawatirkan akan banyak nanti orang-orang yang bermasalah dengan sholatnya. Maka Imam Ghazali katakan tak masalah seandainya ada orang yang tidak berniat ightirab. Hanya saja ada satu pembahasan yang unik di dalam kitab. Seandainya kita berpegang kepada yang berpendapat bahwasannya kalau tak pakai niat ightirab itu musta'mal. Ini ada satu kasus. Habis basuh wajah, dia siram wajah. Habis itu ini pakai gayung. Pakai gayung, bukan pakai tangan. Dia ambil air dengan gayung, dia siram wajah. Terbasuhlah wajah. Selesai wajah, tangan. Ketika dia hendak mengambil air di ember kecil dengan gayung tadi, terceluplah sedikit tangannya ke dalam ember tadi. Ini masalah. Ketika dia hendak menciduk air di dalam ember yang kecil tadi, begitu dia ambil, terceluplah sedikit jarinya atau tangannya ke dalam ember yang tadi. Nah, pertanyaannya bagaimana status air yang ada di dalam ember yang sedikit tadi? Karena memang sudah tercelup tangannya, sementara ini memang giliran basuhan tangan. Maka di sini di sebagian kitab atau di dalam kitab I'anatul Talibin itu diterangkan maka hukum airnya tidak musta'mal. Kenapa tidak musta'mal? Karena begitu dia gunakan gayung, maka itu sebagai qarinah kuat bahwa ketika dia menciduk bukan untuk membasuh. Itu sebagai dalil gayungnya tadi itu sebagai dalil, sebagai bukti yang kuat bahwasannya dia bukan hendak membasuh tangan tapi hendak menciduk. Jadi adanya gayung itu ibarat niat ightirab. Adanya gayung itu ibarat niat menciduk. Walaupun dia tak berniat, tapi dengan dia membawa gayung tadi itu sudah diposisikan sebagai niat menciduk. Mana tahu, kadang kita walaupun ember kecil kita kan tetap pakai gayung. Ambil, siram wajah. Pas ngambil kedua, tercelup pula tangan ke situ. Musta'mal nggak itu? Tidak. Loh, tapi nggak pakai niat menciduk. Gayung yang kita pegang itu sudah berposisi sebagai niat menciduk. Apa bukti menciduk? Ya orang pakai gayung, berarti bukan membasuh. Nah itu tadi. Jadi di situ dikatakan seperti itu. Nah, kita masuk ke batas bacaan kita. Dan air yang sah digunakan untuk bersuci, selain dia itu jangan sampai mustakmal airnya, juga airnya itu wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran. Dan jangan atau tidaklah airnya itu berubah dengan perubahan yang banyak. Jangan sampai airnya itu berubah dengan perubahan yang banyak. Kalau airnya berubah dengan perubahan yang banyak, maka nanti dia tidak bisa digunakan untuk berwudu dan mandi wajib. Begitu juga untuk menghilangkan najis. Ukuran perubahan yang banyak itu bagaimana? Bagaimana kita bilang air itu sudah berubah tapi perubahannya banyak? Atau perubahannya sedikit? Apa ukurannya? Kita butuh ukuran yang seperti ini. Nah, karena banyak kita jumpai nanti dalam fikih ini banyak sedikit tak pakai ukuran yang jelas. Nah, kita nggak masalah kalau seandainya dikasih ukuran sehingga bisa kita pastikan. Nah, ukurannya adalah bihaitsu yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi. Perubahan banyak itu adalah sekira-kira perubahannya itu mencegah kemutlakan nama air atas air tersebut. Bahasa mudahnya, sekira-kira airnya tak bisa lagi dikatakan air saja. Misal, air di gelas saya
Ini kalau orang ditanya apa? Apa ini? Air. Itulah maksud air mutlak. Disebut saja air, nggak pakai tambahan apa-apa. Lalu seandainya direndamkan kantong teh di sini selama setengah jam, habis itu diangkat. Kantong teh direndamkan selama setengah jam. Kira-kira setelah itu kalau ditanya, apa ini? Apa jawab orang? Hilang nama air teh. Atau kalau mau ditambah, air teh. Sudah hilang kemutlakan nama airnya. Sudah nggak bisa dinamakan air teh. Siapapun ditanya, apa ini? Air teh. Atau airnya pun kadang hilang sudah. Teh saja. Berarti itu perubahan banyak. Kenapa? Karena sudah membuat orang tidak menyebutnya air, tapi menyebutnya air teh. Nah, tapi seandainya kantung teh tadi ujungnya saja dicelupkan atau sekali celup saja, habis itu agak diangkat. Pertanyaannya, ada nggak sedikit yang larut dari warna teh? Pasti ada. Tapi karena terlalu tipis, kira-kira kalau ditanya orang jawab apa tuh? Ini apa ini? Air masih. Kenapa? Karena masih terlalu tipis perubahannya. Maka itu perubahan yang sedikit. Kalau perubahannya masih sedikit seperti kasus kedua tadi, silahkan dipakai untuk wudhu, silahkan dipakai untuk mandi wajib. Tapi kalau perubahannya sudah banyak, yang orang nggak bisa lagi bilang itu air. Contoh, air 1 gelas begini, ibu-ibu lah biasa yang tahu. Dimasukkan 2 sendok gula, diaduk terus. Kasih minum ke orang, diminumnya. Kira-kira kalau ditanya itu apa? Apakah dia akan jawab air saja? Air gula, air manis, itu pasti dibilang. Maka berarti itu perubahan banyak. Kenapa? Karena tidak lagi bisa dikatakan air saja. Tapi seandainya 1 gelas begini, dilarutkan ke dalamnya gula sepucuk sendok, betul-betul pucuk. Paling kalau dihitung tuh hanya ada sekitar 10 butir gulanya. Dimasukkan, diaduk. Ada nggak kalau secara sebenarnya, secara hakikatnya, ada nggak perubahan yang terjadi? Ada. Tapi ketika diminum orang, kemudian ditanya, apa itu? Pasti dia masih jawab, air. Walaupun ada manis-manisnya. Kayak ada iklan di TV itu. Li mineralnya. Ada manis-manisnya. Saya minum tak pernah dapat saya manis-manis. Itulah mungkin yang dimaksud tadi itu perubahan sedikit ya. Yang orang masih bisa lah mengatakan, oh ini air nih. Nah, walaupun agak ada manis-manisnya. Orang nggak sampai mengatakannya air gula. Maka itu perubahan sedikit. Kalau masih agak-agak, itu sedikit. Nah, jadi kalau seandainya perubahan masih sedikit begitu, nggak ada masalah. Silahkan dipakai untuk wudhu, silahkan pakai mandi wajib. Nah, jadi sudah tahu ukuran perubahan banyak atau sedikit. Perubahan banyak, nggak bisa lagi dipakai wudhu, nggak bisa lagi dipakai mandi wajib. Perubahan sedikit masih boleh digunakan untuk bersuci. Ini yang biasa perlu informasi seperti ini, paham terhadap hal yang seperti ini, orang yang pakai air pump, pakai air PDAM. Nah, karena terkadang mereka bimbang. Kok macam-macam agak-agak ada bau kaporitnya? Nggak bisa lah ini pakai wudhu. Kalau masih agak-agak samar-samar macam-macam ada bau kaporitnya, masih agak-agak saja begitu, silahkan. Untuk mandi wajib silahkan, untuk wudhu nggak masalah. Tapi kalau memang sudah pekat betul baunya dicium. Air kaporit ini udah tak bisa lagi dibilang air, sudah air kaporit kata orang. Maka kalau begitu tak bisa lagi digunakan untuk wudhu dan mandi wajib. Nah, kadang kalau sudah dibilang begitu baru bingung. Oh jadi gimana Ustaz? Masa nggak bisa dipakai untuk wudhu dan mandi wajib? Nah, jadi kami wudhu pakai apa? Pakai air sumur. Air sumur kami kuning. Kuningnya itu masih bisa dipakai untuk mandi wajib, untuk wudhu. Kenapa? Karena perubahannya alami, bukan ulah manusia. Kalau kaporit yang ada di air pump begitu pekat, itu udah ulah manusia. Mana ada kaporit secara alami? Maka kalau ada air sumur warnanya kuning karena tanahnya, itu masih boleh digunakan untuk bersih. Maka walaupun punya air pump, paling tidak bikin sumur lah.
nggak usah palah dalam, yang penting ada saja air. Nah, ya sekedar untuk wudhu dan mandi wajib tadi, walaupun kuning, walaupun agak bau tanah misalnya, nggak ada masalah, karena itu adalah perubahan yang memang fi maqarrihi, di tempatnya, bukan hasil ulah manusia. Nah, sementara air kaporit yang sangat bau tadi itu ulah manusia. Kadang katanya, saya juga nggak tahu pasti, ketika mereka memang membersihkan semua itu, orang PAM sana PDAM itu lagi membersihkan semua katanya, disitulah banyak larut zat-zat pembersihnya tadi mau terkadang agak sangat kuat bau kaporitnya. Kalau pas lagi kuat-kuatnya nggak bisa memang digunakan untuk mandi wajib dan wudhu. Tapi ketika sudah mulai hilang, mulai tipis, mulai samar, silahkan dipakai. Nah, jadi itu maksud dari perubahan yang banyak dan perubahan yang sedikit. Lalu apa yang berubah? Katanya air berubah. Nah, apanya yang berubah? Karena banyak sifat air. Warnanya bisa berubah, aromanya bisa berubah, rasanya bisa berubah, suhunya pun bisa berubah. Dari dingin menjadi panas itu berubah. Ukurannya pun bisa berubah, dari banyak jadi sedikit, sedikit jadi banyak. Nah, ini mana yang maksud berubah itu apa? Nah, di sini dikatakan bi an taghayyara ahadu sifatihi, dengan bahwa berubah salah satu sifatnya, min ta'min berupa rasa, au launin atau berupa warna, au rihin atau berupa baunya yang berubah. Jadi 3 itu saja. Rasa, warna, aroma. Salah satu berubah dengan perubahan yang banyak, maka tak bisa lagi digunakan untuk wudhu dan mandi wajib. Tapi kalau yang berubah suhunya nggak ada masalah. Awalnya dingin, dipanaskan, jadi hangat. Boleh nggak digunakan untuk bersuci? Boleh. Loh, tapi udah berubah sifatnya. Bukan sifat itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah sifat rasa, warna, dan aroma. Nah, atau apa bahasa kita? Ya, tapi itu sajalah paling sifat. Nggak ada lagi sifat yang lain biasanya. Nah, tapi begini. Ini yang berlaku perubahan sedikit masih boleh digunakan untuk bersuci. Perubahan banyak nggak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau yang merubahnya benda suci. Tapi kalau kaitannya nanti, ini supaya nggak salah paham, makanya saya dahulukan penjelasan ini. Tapi kalau nanti kaitannya dengan najis, itu sedikit saja terjadi perubahan, maka bernajis. Ya, insya Allah yang duduk di sini sudah pernah mengaji. Air kalau sedikit kemasukan najis langsung bernajis, baik berubah ataupun tidak, kan begitu. Air sedikit artinya tak sampai 2 kula. Masuk najis ke dalamnya. Misal air 1 botol, masuk ke dalamnya tai cicak. Ya, kalau cuma tai cicak saja masuk sebotol nih, saya yakin diminum gak akan berubah rasanya. Warna pun tetap bening. Dicium pun tak akan bau tai cicak. Tapi karena airnya sedikit masuk najis, langsung hukumnya mutanajjis, bernajis. Kalau airnya banyak, lebih dari 2 kula, misal kita katakan air bak mandi, yang kalau diisi penuh sampai 500 liter bisa. Sementara 2 kula itu hanya sekitar 216 liter. Berarti ini sampai 4 kula, bahkan lebih. Misal begitu. Nah, itu kalau kemasukan najis, belum langsung bernajis. Dilihat dulu berubah atau tidak. Nah, kalau untuk najis, seandainya terjadi perubahan pada air yang banyak dikarenakan najis, perubahannya sedikit saja, samar saja, langsung bernajis. Kalau najis begitu, sedikit saja langsung bernajis. Sementara kalau seandainya benda suci, gula, kaporit, teh, itu harus banyak dulu. Barulah merubah status air tadi. Nah, jangan salah paham, mana tahu nanti begini. Sumurnya, tengok ada tiga bangkai tikus besar-besar pula, mati di sumur tadi. Oh, Pak, cemana nih katanya? Ada bangkai tikus di sumur. Tak bisalah kita pakai wudhu. Oh, belum tentu, Bu. Tengok dulu, berubah atau tidak. Ditimba sama ibunya. Agak bau bangkai kurasa. Kalau agak tuh nggak apa-apa, salah tuh.
Kalau yang agak nggak apa-apa itu kalau seandainya benda suci yang masuk. Tapi kalau benda najis yang masuk, walaupun agak, benajis dia. Mesti nggak ada sama sekali. Kalau najis begitu. Nah, makanya nanti seandainya ya yang pernah belajar lah, yang masuk najis yang nggak punya sifat, itu kan dengan sekeras-keras sifat itu ditakdirkannya. Kalau warna darah atau warna tinta. Kalau bau apa biasanya di kitab? Lupa saya. Kalau dulu guru kami bilang kalau rasa itu rasa cuka yang memang kecut asam betul. Kalau bau itu seperti bau minyak wangi, bau za'faron atau apa yang memang sedikit saja sudah kadang tercium. Itu kenapa? Karena supaya tadi. Nah, jadi supaya nggak salah paham. Kalau najis sedikit saja langsung menajis kalau di yang banyak. Tapi kalau airnya sedikit, tak usah pala dilihat-lihat berubah atau tidak, langsung menajisnya itu. Nah, tapi kalau yang masuk benda suci, perubahan sedikit tidak masalah, perubahan banyak tak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, walau takdirian, walaupun perubahannya itu secara dikira-kira. Walaupun perubahannya secara dikira-kira. Nah, perubahan secara dikira-kira itu bagaimana? Begini. Misal masuk ke dalamnya benda suci yang bukan air mutlak, tapi dia tidak punya sifat. Ini bagaimana hukumnya? Contoh, ada air 1 gelas nih. Nah, ini air suci menyucikan. Ada orang berwudu di sebelahnya. Dia basuh wajahnya. Begitu dia basuh, terperciklah bekas basuhannya tadi, 1 tetes masuk ke dalam air sini. Berarti yang masuk itu air apa? Air musta'mal. Air musta'mal itu air mutlak bukan? Bukan. Tapi apakah dia suci? Suci. Berarti air musta'mal hukumnya sama seperti air gula. Bukan najis, artinya tetap suci, tapi dia bukan air mutlak. Kalau air gula yang masuk, tinggal dilihat saja terjadi perubahan atau tidak, kan begitu. Tapi kalau air musta'mal yang masuk, nggak bisa langsung kita bilang berubah atau tidak. Kenapa? Karena air musta'mal memang tak punya sifat yang merubah. Maka bagaimana hukumnya ketika ada air musta'mal masuk ke dalam air mutlak? Sekali lagi, bagaimana hukumnya ketika ada air musta'mal masuk ke dalam air mutlak? Oh kan nggak berubah, nggak masalah. Ya mau 1 tong yang masuk pun nggak akan berubah itu. Kenapa? Karena dia memang nggak punya sifat. Tapi apa begitu cara menyikapinya? Tidak. Menyikapinya dengan cara ditakdirkan. Ini takdir pembahasan fikih beda sama takdir pembahasan tauhid, jangan salah. Oh memang sudah takdir lah itu masuk situ, bukan begitu maksudnya. Nah, jadi di sini maksudnya ditakdirkan adalah dikira-kira. Bagaimana mengira-ngirakannya? Nah, ini dengan dianggap air itu punya sifat yang standar lah, bukan yang keras sekali. Kalau warna tuh kayak warna perasan air anggur. Anggur tuh kalau diperas ada airnya. Airnya warnanya apa? Agak merah. Bukan macam darah. Agak merah. Kemudian kalau aroma itu seperti aroma air rendaman pandan. Pandan itu wangi. Ini kalau guru kami dulu, walaupun di kitab bukan itu, tapi pas pula saya rasa kalau di sini cocoknya itu. Air rendaman pandan itu agak wangi, tapi kalau kena ke baju nggak bisa jadi minyak wangi, jadi agak wangi. Nah, kemudian kalau rasa itu kayak rasa air gula lah, yang agak-agak manis. Atau kalau di kitab itu delima. Nah, kalau orang sekarang bilang manis-manis jambu. Nah, seandainya air mustakmal yang 1 tetes tadi masuk kemari, maka kita anggap seandainya 1 tetes itu adalah air gula, kira-kira merubah rasa air dalam gelas ini enggak? 1 tetes air gula masuk ke dalam air segini, jadi manis enggak nih kira-kira? Tidak, berarti hukumnya masih suci menyucikan. Nah, ini supaya kita enggak bingung. Kadang ada sebagian orang bingung betul dengan air mustakmal tadi. Akhirnya mandi ciduknya di sini, nyiram badannya di ujung sana.
Kenapa? Terpercik nanti, mustakmal jadinya. Ya seberapa lah yang terpercik itu dibandingkan dengan air dalam bak itu. Seandainya nih air bak, segelas air mustakmal masuk, seandainya air segelas itu air gula, nggak manis itu, orang baknya besar. Nah, jadi jangan kebingungan. Nah, kadang sampai kebingungan betul lah. Nah, jadi kalau ada ilmu itu gampang. Bisa bahasanya tak kebingungan, tak menentu. Kadang mau mandi aja, udah kamar mandi kecil, terpaksa keluar kamar mandi dulu lagi gara-gara mau mandi tadi itu. Kenapa bang meriah kali begitu mandi keluar masuk kalau terpercik mustakmal lahir itu nanti. Ah, ini orang tak berilmu. Kalau berilmu dia terpercik seberapa lah yang terpercik. Nah, kalau itu air gula tak akan merubah jadi manis air satu bak. Nah begitu. Tapi kalau misalnya ada air satu ember kecil, masuk air mustakmal ke dalamnya segayung air mustakmal. Airnya ditimba, air setimba. Timba itu kan kecil. Masuk air segayung mustakmal. Seandainya segayung itu air gula, berubah nggak nih rasanya? Berubah. Nah, kalau itu ya, itu tak bisa lagi dipakai. Nah, itu tadi. Jadi faham maksud perubahan takdiri, yaitu dikira-kira. Kenapa? Karena yang masuk nggak punya sifat. Jadi jangan dibilang, oh kan nggak berubah, tak masalah. Mau 1 tong yang masuk nggak berubah, orang dia tak punya sifat. Tapi tak begitu menyikapinya. Au kana taghayyuru bima ala udwin. Nah, au kana taghayyuru bima ala udwil mutatahhir fil asah. Atau perubahannya itu disebabkan dengan sesuatu yang ada di anggota dari orang yang berwudu tadi. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Ibu-ibu, nah, seandainya berwudu dalam keadaan wajahnya masih penuh bedak. Wajah masih penuh bedak. Tampung air 1 tangan. Kemudian berwudu, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Ini nanti bisa membuat wudu tidak sah. Kenapa? Karena air berubah dengan sesuatu yang ada di anggota wudu. Kira-kira air 1 tampungan tangan bercampur dengan bedak sepenuh wajah, berubah nggak tuh sifat air tuh? Berubah, maka bisa jadi nanti tak sah wudunya. Nah, itu kalau ibu-ibu. Kalau seandainya anak lajang sekarang nih, hati-hati kalau pakai pomade, pakai minyak rambut segala macam yang kalau dipakai 3 hari tak berubah bentuk rambut. Itu seandainya dibasahi air, kan wudhu gitu, usap-usap saja. Itu air tuh bercampur dengan yang ada apalah wewangian di kepala tuh. Nah, itu hati-hati. Apalagi air untuk usap kepala, seberapa air untuk usap kepala tuh cuma dibasah-basah aja di tangan, diusap. Bercampur dengan yang ada di situ. Bisa tak sah nanti. Nah, jadi kalau seandainya mengaji, pingin juga bahasanya bergaya dengan minyak rambut tadi, tahu dia ilmunya. Sini diminyai, sini tak usah. Ini area wudhu nih. Nah. Jadi yang diusap nanti situ saja. Situ nggak ada pomade-nya, situ nggak ada minyak rambutnya, gitu misal. Nah, jadi langsung kena ke rambut, tak kena ke minyak rambut. Nah, sini. Kenapa situ tak kau minyain? Nah, itulah kau tak mengaji. Sini untuk wudhu nih. Nah, kalau semua kau minyai, gimana kau usap kepalamu? Berubah air tuh dengan minyak yang ada di kepalamu, dengan krim-krim yang ada di kepalamu tadi. Nah, jadi sini tidak bahasanya ku kasih, kalau dulu zaman saya dulu bris, sekarang udah jarang lah pakai bris. Yang katanya bikin cepat tumbuh apa uban itu segala macam, tapi ya tak tahu lah, yang mau beruban tahu lah. Jadi kalau itulah dipakai kemudian ditimpa pakai air, kira-kira air berubah tidak? Kan berubah. Nah, maka ini juga membuat wudhu menjadi tidak sah. Nah, jadi tadi. Jadi bersihkan dulu. Nah, ibu-ibu misal be-make up, nah, maka sebelum wudhu kan ada alatnya tuh yang kalau dituang ke kapas, diusap ke wajah, cepat luntur make up. Entah apalah namanya itu. Entah thinner, entah apa, tak tahu saya namanya. Pokoknya gampang luntur jadi make up tuh lah.
Diusap, hilanglah semua bedak-bedak, celak-celak. Nah, apa namanya itu? Luar biasa kali kalau perempuan ini. Berpindah sikit saja ke bawah beda namanya. Sini bedak, turun sikit, ganti alat pensil alisnya. Turun lagi di kelopak mata, entah apa lagi. Turun lagi celak, turun lagi entah apa. Pokoknya berpindah sikit turun, berubah alatnya. Ya Allah ya Rahman. Untunglah laki-laki tak pala begitu. Makanya dulu kata guru kami, jangan kau bikin nangis perempuan. Air mata perempuan tuh mahal. Kenapa? Begitu menangis dia belunturan semua make upnya. Mahal itu. Ngulang dia lagi nanti. Cepat habis make upnya, habis uang nanti. Jangan dibuat nangis perempuan, air matanya mahal. Kira kenapa? Karena luntur make upnya. Mahal itu semua. Jadi kalau ibu udah siap berdandan, mengalah saja. Menangis, ulang lagi semua, cepat habis. Allah. Nah, kita sambung. Wa innama ini istilah ilmu nahu adatul hasri. Diartikan hanya. Artinya kalau tak begitu, tidak. Wa innama, kalau guru-guru lama dulu menerjemahkannya, dan hanya saja yu'athirut taghayyuru, perubahan itu berpengaruh, ingkana bi khalitin, kalau seandainya berubahnya itu dengan yang larut, dengan yang mukhalid. Nah, ai mukhalitan lil ma'i, yakni yang larut di air. Jadi perubahan yang berpengaruh itu kalau seandainya perubahannya itu disebabkan sesuatu yang larut di air. Seandainya perubahannya tidak larut di air, maka tak masalah. Nah, bagaimana ketentuan sesuatu itu larut atau tak larut? Nah, yang larut itu adalah wahwa mala yatamayyazu atau yutamayyazu fi ra'yil aini. Nah, yaitu yang tidak bisa dibedakan dengan pandangan mata. Misal, seandainya ini air nih atau di gelas nih, saya masukkanlah batu kerikil. Kira-kira kalau dilihat, bisa nggak nampak di mata, oh itu airnya, itu batunya. Bisa nggak? Bisa. Berarti itu bukan larut. Karena pengertian mukhalid yang larut itu ketika mata sudah tak tahu lagi membedakannya. Contoh, dicelupkan teh tadi. Sampai warnanya merah keemasan. Ditengok. Bisa nggak mata membedakan, oh yang itu tehnya, yang ini airnya? Tak bisa. Itulah namanya mukhalid. Itulah namanya larut. Masukkan susu, aduk, warna jadi putih. Nah, ini biasa ada pula contoh mukhalid, ini tak ada, ya tak bisa lah. Bukan maksudnya untuk kajian, bukan minta supaya nampak. Dari tadi saya tengok tak ada contoh mukhalid. Nah, jadi biar ya dibayangkan saja lah. Nah, ada alat peraganya langsung. Tak usah pola dibuat. Ini cuma ini saja. Jadi kalau yang masuk susu begitu dilihat, bisa nggak mata kita membedakan? Oh ini susunya, ini airnya. Tak bisa. Maka itulah yang disebut mukhalid. Ketika tak bisa dibedakan oleh mata, ini airnya, ini campurannya. Ini airnya, ini yang masuk ke dalamnya. Kalau masih bisa dibedakan, berarti itu mujawir namanya. Itu bukan mukhalid. Bisa difahami. Nah, jadi ya kadang hukum begitu saja, sebagian orang agak sulit untuk bahasanya membedakannya. Jadi mengajar fikih ini itu memang ya butuh banyak baca, butuh banyak belajar juga sebelumnya. Nah, jadi waktu
Itu guru kami pernah cerita. Dia masuk ke satu masjid, kemudian di papan tulis di situ ada tulisan hukum air. Hukum air terbagi dua. Dia baca pokoknya, hukum air terbagi dua, mujawir, mukhalid. Kata guru kami, ini belajar fikihnya di mana ini yang mengajar nih? Itu bukan hukum air. Kalau hukum air ada 4. Suci menyucikan tidak makruh, suci menyucikan makruh, suci tidak menyucikan, dan bernajis. Kalau mujawir dan mukhalid itu bukan hukum air. Hukum benda yang bercampur di air. Itu pun bukan hukum. Jenis pembagian pencampuran air dengan suatu benda. Jadi tadi. Karena dikhawatirkan nanti tersalah paham. Nah. Dan yang bercampur itu pun, nah, tahirun itu adalah sesuatu yang suci. Nah, artinya mukhalid yang suci. Kalau mukhalidnya nanti benajis, yaitu lain lagi cerita. Nah, untuk masalah mukhalid ada lagi sebagian yang mengatakan yang tak mungkin lagi dipisah antara air dengan yang mencampur tadi. Tapi saya lebih suka definisi yang pertama, yang tak bisa dibedakan oleh mata. Itu lebih suka. Sebagian ulama di sebagian kitab yang tak mungkin lagi dipisah, la yumkinu fasluhu. Kalau sekarang ada alat suling, bisa bening lagi air tadi itu. Artinya terpisah antara yang bercampur tadi dengan itu tadi. Jadi kalau seandainya begitu, kalau sekarang ini agak kurang pas. Misal nih, bahkan katanya ada misal air kopi, kalau masuk ke alat suling itu, ya keluar bening lagi airnya. Katanya ada yang bisa seperti itu. Entah bagaimana lah, saya tak tahu. Pokoknya air keruh bagaimanapun keadaannya, masuk ke alat itu keluar bening lagi. Berarti masih bisa dipisah. Kalau begitu, apa hukumnya jadi tidak mukhalid? Ya mukhalid juga. Nah, mukhalid juga. Jadi apa yang disebut yang kedua ini kalau sekarang takut kita nanti agak kurang pas. Jadi yang pertama sajalah, yang mata tak bisa membedakan. Nah, itu saja. Di situ agaknya lebih enak. Nah. Kemudian kita lanjut. Nah, yang suci. Waqad ghaniyal ma'u anhu. Dan sungguh terkaya air darinya. Itu kalau bahasa terjemahan Arab Melayu lah. Terkaya air darinya. Kalau di Fathul Mu'in terjemahan diartikan apa? Dan terhindar air dari. Ya itu udah terjemahan bebas lah. Kalau bahasa kita tak sulit menjaga air darinya. Air dengan gula. Payah rupanya menjaga air supaya tak berubah karena gula. Tak payah. Nah, air dengan misalnya kopi. Payah rupanya menjaga air supaya tak tercampur kopi. Tak payah. Air di bak, kopi di dapur. Nah, gula payah. Tapi kalau air sumur dengan lumut. Wah, ini kan payah. Memang lumut tuh tumbuhnya di pinggiran sumur. Nah, jadi kalau ini payah nanti. Nah, jadi yang berpengaruh itu kalau seandainya pertama mukhalid, kedua di sini kajiannya adalah suci, yang ketiga itu kalau seandainya airnya itu gampang dijaga atau gampang, kita pakai yang terjemahan, gampang terhindar darinya.